Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marcella Tiling Purnomo dengan NIM K002300 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan anatomi faring, core, diafragma, dan media stimuli. Yang pertama yaitu faring. Jadi faring sendiri ini merupakan struktur yang menghubungkan kafum nasi dengan kafum oris melalui satu saluran, lalu melanjutkannya ke laring dan esofagus. Jadi untuk faring ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan struktur yang ada di anteriornya. Yang pertama yaitu nasofaring. Jadi dia ini terletak di posterior kafum nasi, dan keduanya dihubungkan melalui koana. Lalu untuk struktur penting yang ada di nasofaring, yang pertama yaitu opte atau ostium pharyngeal tuba auditiva eustachii. Jadi ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu untuk struktur kedua yaitu ada tonsila faringea. Jadi ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Lalu ada torus tubarius. Ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Lalu ada torus levatorius. Ini merupakan peninggian di sebelah inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Ini. Lalu juga terdapat struktur yaitu recessus pharyngeus. Ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Lalu untuk bagian kedua dari faring yaitu orofaring. Jadi dia ini terletak di sebelah posterior dari cavum oris dan dia dihubungkan melalui isthmus faucium. Lalu untuk struktur penting yang ada di orofaring ada arcus palatogorsus. Jadi ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Ini fossa tonsillaris, ini pelipatan di anteriornya. Lalu ada arcus palatopharyngeus, jadi merupakan pelipatan mukosa di posterior dari fossa tonsillaris. Ini terbentuk karena ada desakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu yang saya sebutkan tadi ada fossa tonsillaris, dia akan ditempati oleh tonsila palatina. Jadi ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Lalu untuk tonsila palatinanya di sini. Lalu juga terdapat valicula epiglotica. Ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Oh, lalu untuk nasofaring ini untuk letak skeletopisnya dia setinggi VC1 hingga 2. Lalu untuk orofaring ini setinggi VC2 hingga 3. Lalu untuk bagian ketiga dari faring yaitu laryngofaring, untuk letak skeletopisnya dia setinggi VC3 hingga 5. Dan dia ini untuk bangunan penting atau struktur penting yang ada di laryngofaring yang pertama yaitu fossa piriformis. Dia terletak di kanan kiri dari laryngofaring. Jadi fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Jadi beda dengan valicula epiglotica yang menampung benda tumpul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan core yang pertama yaitu untuk struktur eksternal. Nah, jadi untuk core ini dia dapat diidentifikasi adanya apex basis dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostal, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Ini untuk basisnya dia ini mengarah ke bahu kanan. Sedangkan untuk apexnya dia mengarah ke panggul kiri. Nah, untuk basis cordis ini yaitu berdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang
ke arah cornea lateral dextra. Untuk apex cordis ini dia mengarah ke ventrocaudal sinistra. Lalu untuk fasiesnya yang pertama yaitu untuk fasies sternocostal. Yang di sini ini terbentuk oleh ventriculus dextra, atrium dextra, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Nah, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu untuk fasies kedua yaitu fasies diaphragmatica. Dia ini dibentuk oleh ventriculus dextra sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis yang dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmosinister dan atrium dextrum untuk pulma dextrum. Lalu, di jantung ini juga ada skeleton cordis yang berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium, jadi dia sebagai kerangka dari core. Ini juga tempat pelekatan puspis atau katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia terdiri dari 3 struktur yaitu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranosa septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Jadi yang pertama untuk annulus fibrosus, jadi dia ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi ostium atrioventricular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Untuk yang pertama yaitu ada annulus atrioventricularis dexter. Jadi dia ini berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu ada annulus atrioventricularis sinister yang dia ini berada di sekitar valva mitralis. Lalu ada annulus valva aorta. Dia ini berada di sekitar valva aorta. Dan ada annulus valva trunci pulmonalis yang di sekitar valva pulmonalis. Nah, lalu untuk trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Jadi ada 2 trigonum fibrosum yang dextra dan sinistra. Untuk yang dextra dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Sedangkan untuk yang trigonum fibrosum sinistrum dia terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Ini. Lalu selanjutnya untuk struktur internal dari core. Yang pertama yaitu untuk atrium dexter. Jadi ini terdiri atas satu ruang utama yang halus, atau sinus cava venae, dan satu ruang kecil yang kasar, yang terbentuk dari musculi petinati. Nah, pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Ini yang ini. Nah, kedua ruang tersebut dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk sebuah alur yang disebut sulcus terminalis. Nah, di atrium dexter ini juga ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Lalu untuk atrium dextra ini, dia dimuarai oleh vena cava superior yang masuk melalui ostium vena cava superior, lalu vena cava inferior yang masuk melalui ostium vena cava inferior, lalu sinus coronarius melalui ostium sinus coronarius, lalu vena cordis minimae yang melalui
foramina venerum cavarum. Lalu yang kedua yaitu untuk ventricle texture. Jadi untuk ventriculus texture ini tuh dia terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Nah, trabecula carinae ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu musculi papillaris yang melekat ke dinding ventricle melalui basisnya, sedangkan puncaknya dihubungkan melalui chorda teninae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Lalu ada trabecula septomarginalis dan rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Di ventriculus texture ini ada ostium bronchipulmonalis yang menghubungkannya dengan bronchus pulmonalis. Lalu untuk trabecula septomarginalis tadi itu membawa bundle face. Lalu untuk struktur selanjutnya yaitu ventriculus sinister. Jadi dia ini pembentuk apex cordis. Dan myocardium pada ventricle kiri ini itu dia lebih besar dari ruang jantung yang lain. Di sini terdapat vestibulum aorta dan terdapat ostium aorta yang menghubungkannya dengan aorta. Ini juga ada musculi papillaris dihubungkan ke kuspisnya dengan chorda teninae. Lalu untuk orang jantung yang selanjutnya adalah atrium sinister. Dia ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Di atrium sinister ini terdapat ostium atrioventricular sinistrum yang menghubungkannya dengan ventriculus sinistrum. Ini juga terlihat fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Untuk atrium sinister ini dia dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mekanisme katup jantung. Jadi untuk katup jantung ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk yang katup semilunaris dan katup atrioventricularis. Yang pertama saya akan membahas mengenai katup atrioventricularis terlebih dahulu. Jadi ketika ventricle berelaksasi, musculus papillaris akan berelaksasi, maka chorda teninae akan mengendur. Hal tersebut menyebabkan darah yang bergerak dari tekanan yang lebih tinggi di atrium menuju ventricle melalui katup atrioventricularis yang terbuka. Nah, ketika ventricle berkontraksi, maka tekanan darah mendorong katup ke atas sehingga menutup kembali. Nah, pada saat yang sama, musculus papillaris akan berkontraksi dan mengencangkan chorda teninae. Hal tersebut mencegah terjadinya aliran darah balik. Lalu untuk mekanisme yang semilunaris, jadi untuk semilunaris ini yang valvula aorta dan valvula bronchipulmonalis dan valvula aorta. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme katup jantung yang semilunaris. Jadi pada dasarnya mekanismenya itu juga sama, jadi darah itu akan bergerak dari ruangan yang tekanannya lebih besar ke ruangan yang tekanannya lebih rendah. Jadi ketika ventricle berkontraksi, tekanan di ventricle akan meningkat. Nah, maka dari itu katup semilunaris itu akan terbuka sehingga memungkinkan darah dikeluarkan dari ventricle ke bronchipulmonalis dan aorta.
Nah, saat periode relaksasi, darah tersebut akan mulai mengalir kembali ke jantung. Nah, darah yang mengalir balik ini dia akan mengisi katup dan menyebabkan katup semilunar menutup rapat. Lalu ini mungkin untuk aliran darah di jantung. Ini darah akan masuki atrium dextra dari vena cava superior inferior. Jadi darahnya mengandung CO2, dan ketika tekanan di atrium dextra ini lebih tinggi, maka katup cuspidalisnya akan terbuka sehingga darah masuk ke ventricle sinistra. Lalu ketika tekanan di sini tinggi, maka valva pulmonalis ini akan terbuka sehingga darah masuk ke pulmo untuk melakukan menjalani pertukaran gas jadi O2. Nah, lalu darah kaya O2 ini akan masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dextra et sinistra. Nah, ketika tekanan di atrium sinistra ini udah tinggi, maka valva mitralisnya akan terbuka sehingga darah masuk ke ventricle sinistra. Nah, lalu ketika tekanan sini lebih tinggi lagi, valva aorta akan terbuka sehingga darah bisa menuju ke aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diafragma. Jadi diafragma itu merupakan pembatas antara kavitas torakis dan kavitas abdominis. Jadi ini terdiri dari dua bagian, yaitu pars muscularis dan centrum tenineum. Jadi untuk pars muscularis ini dibagi menjadi tiga pars, yaitu pars terminalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Jadi untuk yang pars muscularis, yang pertama yaitu untuk pars terminalis, dia terdapat trigonum sternocostalari yang dilewati oleh arteri vena epigastриca superior dan vasa lymphatica. Dan ini merupakan tempat lemah atau tempat lemah hernia diafragmatika. Lalu untuk pars costalis, jadi dia ini yang akan membentuk kubah pada diafragma. Lalu ada pars lumbalis, ini di belakang. Ini terdapat ligamentum arcuatum medial yang merupakan penebalan fascia musculus psoas major, dan ada ligamentum arcuatum lateral yang merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, di pars lumbalis ini dia melekat pada vertebra lumbalis, membentuk dua crura muscular, itu crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, batas medial dari kedua crus ini dia akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum. Jadi di bagian ventral dari hiatus aorticus. Ini hiatus aorticusnya, ini aortanya. Lalu untuk bagian kedua dari diafragma yaitu centrum tenineum. Jadi di centrum tenineum ini ada hiatus aorticus tadi yang setinggi VTH 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus. Ini setinggi VTH 10 dan dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophageal arteria gastrica sinistra. Lalu di centrum tenineum juga ada foramen vena cava morgagni yang setinggi VTH 8. Ini dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu juga terdapat trigonum sternocostalari yang dilalui oleh arteri vena epigastриca superior dan vasa lymphatica. Untuk neurovaskularisasi dari diafragma, vaskularisasinya ada arteri venica inferior, arteri venica superior, arteri
perikardiovernika, arteri muskulovernika. Lalu untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus phrenicus, cabang dari nervus spinalis C3 sampai C5. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediastinum. Mediastinum merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, di mediastinum ini dia ada bidang transverse membentang dari angulus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara vertebra thoracika 4 hingga 5 yang disebut dengan transversus thoracic plane. Nah, dia ini membagi mediastinum menjadi mediastinum superior, mediastinum inferius. Lalu yang pertama yaitu mediastinum superius, jadi dia membentang dari apertura superior thorax sampai transverse thoracic plane. Ini termasuk jadi dia ini berisi beberapa. Jadi untuk organ yang ada di dalamnya ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada mediastinum inferior, jadi dia ini masih dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mediastinum inferior yang anterior. Jadi ini tuh terletak di antara perikardium di posterior sternum dan musculi transversus thoracis. Untuk isinya jadi ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Lalu yang kedua yaitu mediastinum inferior yang media. Media ini terletak di antara cavitas pleura dextra sinistra. Untuk isinya ada cor, perikardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, arteria venae pulmonalis, vena cava, dan bronchi primarium. Lalu untuk yang ketiga yaitu mediastinum inferior yang posterior. Jadi yang terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Untuk isinya ada esophagus, aorta thoracika, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus phonicus. Baik, mungkin berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.